Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi geografi eh, KD 3.1 yang berhubungan dengan potensi geografis Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih potensi atau apa saja sih potensi geografis yang terdapat di Indonesia, bagaimana posisi Indonesia di wilayah dunia, kemudian uh, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara poros maritim dunia. Kita mulai. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar ini? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bisa perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian kalian bayangkan kira-kira apa sih hubungannya gambar-gambar yang akan Ibu sajikan ini dengan materi potensi geografis sebagai judul dari video ini. Kita mulai. Setelah kalian memperhatikan gambar-gambar yang Ibu tayangkan beserta lagu yang mungkin semakin menumbuhkan semangat kalian dalam mencintai negara kalian yaitu Indonesia, maka saya yakin yang ada di dalam benak kalian semua dan juga benak Ibu, mungkin benak teman-temanmu yang lain yang menonton video ini, bahwa Indonesia itu ternyata adalah salah satu negara yang besar, yang memiliki potensi yang sangat-sangat besar di berbagai bidang. Kalian bisa lihat hampir semua kekayaan alam dari gambar-gambar yang Ibu sajikan tadi semua terdapat di Indonesia. Kita punya hutan, kita punya laut, kita punya sumber daya pertanian yang luar biasa, bahkan kita punya sumber daya manusia yang juga luar biasa banyak. Di tahun 2021 ini sebenarnya kita memasuki era bonus demografi.
Kita bisa lihat di slide terakhir, jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 adalah 272 juta lebih. Itu bukan angka yang kecil, anak-anak. Apabila jumlah penduduk yang besar itu bisa dikelola dengan baik, memiliki kualitas yang luar biasa, bisa kita bayangkan, maka Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki, didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa, maka Indonesia bisa menjadi negara besar di dunia. Nah, kalian perhatikan, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Apa itu? Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang digabungkan oleh laut. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Letak astronomisnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana dengan luas daratan dan lautannya? Kalian bisa lihat. Perbandingannya adalah luas daratannya 1,9 juta kilometer dan luas lautannya 3,5 juta kilometer persegi. Bisa dikatakan bahwa luas lautan kita adalah 70% lebih luas dibandingkan luas daratan yang hanya sekitar 30%-nya. Bagaimana dengan bentuk wilayah Indonesia? Apakah bentuk wilayah itu juga bisa menjadi potensi geografis bagi kita? Kita lihat. Secara teoretik, maka bentuk wilayah Indonesia terbagi menjadi satu yang disebut dengan pulau kontinental. Apa itu? Pulau kontinental merupakan daratan yang terpisah menjadi beberapa daratan. Jadi satu daratan itu terpisah menjadi beberapa daratan. Contohnya ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan secara geologi sebenarnya adalah satu daratan, anak-anak, bergabung dengan benua Eurasia. Tetapi sekarang terpisah menjadi beberapa daratan karena dipisahkan oleh beberapa oleh selat dan oleh laut, ya. Kemudian yang kedua adalah Pulau Oseanis. Pulau Oseanis terletak di tengah laut dan tidak berhubungan dengan benua. Contohnya adalah Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Orogenetik yang secara geologis terbentuk oleh adanya tenaga endogen. Kalian sudah pernah belajar di kelas 10 apa itu tenaga endogen yang menyebabkan daratan terangkat ke permukaan bumi. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah gerak epirogenesa, ya, bagian dari gerak epirogenesa. Contohnya adalah Kepulauan Maluku. Nah, bagaimana dengan batas-batas wilayah Indonesia? Batas wilayah Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu batas laut dan batas darat. Batas lautnya nanti dibagi menjadi batas laut teritorial, kemudian ada batas laut kontinen atau landas kontinen, biasa kita kenal seperti itu, dan zona ekonomi eksklusif, serta batas darat. Kita bahas dulu satu persatu batas lautnya, anak-anak. Apa itu batas laut teritorial, apa itu batas landas kontinen, dan apa itu zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial itu adalah batas laut wilayah. Jadi kalau yang namanya laut teritorial itu berarti wilayah tersebut mutlak milik Indonesia gitu ya. Batas laut ini ditarik dari garis yang menghubungkan titik dari ujung pulau dengan jarak 12 mil ke arah luar lautan bebas. Laut teritorial sejauh 12 mil ini merupakan hasil revisi berdasarkan deklarasi Juanda yang sudah disetujui sesuai dengan hukum laut internasional, yang pada waktu masa penjajahan dulu pemerintah Hindia Belanda menerapkan batas laut teritorial kita hanya sejauh 3 mil dari masing-masing pulau, sehingga dampaknya adalah di wilayah Indonesia itu terdapat lautan internasional dan itu sangat merugikan bagi kita. Yang kedua adalah laut kontinen. Apa itu laut kontinen? Laut kontinen atau dikenal dengan batas landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua.
biasanya merupakan laut dangkal yang kedalamannya tidak lebih dari 150 meter atau bahkan yang paling dalam tidak lebih dari 200 meter gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Ini adalah batas wilayah yang memiliki nilai ekonomis anak-anak. Jadi biasanya dihitung sejauh 200 mil dari garis terluar Kepulauan Indonesia. Batas zona ekonomi eksklusif ini merupakan batas wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Artinya kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya laut yang ada di wilayah sejauh 200 mil. Nah, ini gambar-gambarnya gitu ya. Jadi laut teritorial, kalau kita lihat ini wilayahnya adalah ini cakupannya, ini adalah laut teritorial. Kemudian zona ekonomi eksklusif sejauh ini anak-anak. Oke. Nah, sisanya ini itu adalah wilayah laut lepas. Wilayah laut lepas itu untuk bisa kita mengeksploitasi sumber daya laut yang ada di dalamnya itu harus diatur oleh badan otoritas internasional. Jadi nanti ada aturannya tersendiri. Nah, ini adalah peta batas wilayah kita. Jadi kalian lihat garis yang warnanya agak pink itu adalah batas laut wilayah kita adalah di situ. Jadi yang di dalam warnanya biru itu adalah teritorial kita gitu. Jadi tidak bisa sembarang kapal asing itu masuk. Jadi itu adalah batas kita gitu. Kita punya hak untuk mengusir apabila mereka masuk ke wilayah kita tanpa izin. Sedangkan yang warnanya agak orange itu yang agak luas itu adalah zona ekonomi eksklusif yang Bu Bulan katakan tadi. Sampai sejauh itu kita bisa memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sekitar Kepulauan Indonesia. Bagaimana dengan batas darat Indonesia? Ya, negara Indonesia memiliki batas darat dengan 3 negara tetangga. Ya, yang pertama adalah wilayah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian batas wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia sebenarnya gitu ya, tapi tidak berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam. Dan yang ketiga adalah wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Seperti kita tahu dulu sejarahnya negara Timor Leste adalah bagian dari negara kita yang akhirnya memisahkan diri. Ya, jadi batasnya ini batas daratannya Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, kemudian di NTT ada Indonesia dengan Timor Leste, dan di Papua Indonesia dengan Papua Nugini. Batas lautnya nanti ada Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, kemudian Indonesia dengan Filipina, dan Indonesia dengan Australia. Ini batas lautnya, bisa kalian lihat. Ya, itu batas-batas laut kita. Indonesia dengan Singapura, di situ ada Selat Malaka gitu ya. Kemudian Indonesia dengan Australia juga ada berbatasan dengan Laut Timor gitu ya. Kemudian Indonesia dengan Filipina, nah itu berbatasan. Jadi Filipina ada di atasnya Pulau Sulawesi anak-anak, itu batasnya ada di situ. Yang Ibu tunjukkan dengan panah warna merah. Batas daratannya ini tadi ya, di Pulau Kalimantan bagian utara itu berbatasan dengan Malaysia Timur. Ya, kalau Malaysia baratnya berbatasan dengan Singapura ya anak-anak gitu ya. Kemudian di Timor Leste itu di Nusa Tenggara Timur itu berhubungan dengan Nusa Tenggara Timur ya, itu dulunya adalah wilayah kita yang sekarang udah terpisah. Kemudian di Pulau Papua itu ada di sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ini adalah batas wilayah Indonesia. Peta perbatasannya adalah seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi itu wilayah teritorial kita itu seluas itu. Jadi tantangannya berat ya anak-anak. Nah, lihat di sebelah utaranya kita berbatasan dengan Selat Malaka, ada Selat Singapura, Laut Cina Selatan, kemudian Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Di sebelah timurnya ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah selatannya ada Timor Leste, ada Laut Arafuru, ada Laut Timor tadi yang ditunjukkan pada peta, ada Australia dan Samudra Hindia.
serta di bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, itulah tadi materi yang kita bahas yang berhubungan dengan potensi-potensi geografis yang terdapat di Indonesia. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana sih karakteristik daratan dan lautan kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.